Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani habibati fillah, usikum nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Dan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin pada hadis yang ke-7 dari bab Al-Mubadaratu bil Khairat, bergegas menuju kebaikan dan mendorong orang untuk tidak ragu-ragu meniti jalan kebaikan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ani wa iyyakum bi'ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو موتا مجهزا أو الدجال أو الدجال فشر غائب ينتظر فشر غائب ينتظر أو الساعة أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan sebelum datangnya 7 perkara. Apakah kalian mesti menantikan kemiskinan yang dapat melupakan, kekayaan yang menyebabkan kesombongan, sakit yang dapat merusak, usia tua yang melemahkan, kematian yang menyudahi segala-galanya, atau menunggu datangnya Dajjal padahal ia adalah sejelek-jeleknya makhluk gaib yang ditunggu, atau menunggu datangnya hari kiamat padahal hari kiamat itu adalah sesuatu yang amat dahsyat dan menakutkan." Hadis riwayat Tirmidzi 2306, dan ia mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini tepat sekali di bawah bab al-mubadarah ila khairat. Hadis ini memerintahkan kita, Nabi SAW memerintahkan kita jangan menunda-nunda kebaikan. Apapun saudara merasakan kelapangan atau bisa membaca Al-Quran seayat 2 ayat, hadis 1 hadis 2 hadis, menuntut ilmu, mumpung masih sehat walafiat, mumpung masih muda, mumpung masih bisa berdaya, maka segeralah beramal ibadah. Terutama diantaranya juga amal ibadah uang, sedekah. Karena sedekah itu menurut ulama ahli tafsir tentang ayat Rabbirji'un la'alli a'mala salihan. Ya Allah, ketika orang meninggal dunia itu dia minta, ya Allah kembalikan kami. Apalagi neraka minta dikembalikan. Ya. Makanya detik-detik terakhir daripada kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di surah At-Taghabun, misalnya lah. Dia mengatakan hamba manusia ini ketika dia sakaratul maut diminta waktu agar dia bisa bersedekah. Maka jara ulama kenapa dia menyebut bersedekah? Munafiqun lah, Munafiqun. Surah Munafiqun dia minta kesempatan untuk bersedekah. Kenapa kadang minta misalnya, ya Allah izinkan ulun sebelum mati ini sholat 2 rakaat atau ulun berzikir. Karena kata ulama sedekah itu besar sekali pahalanya dan mudah melaksanakannya. Tadi julung sudah berikan selesai, nilai pahalanya besar. Nah, makanya Nabi di sini mengingatkan kepada kita sebelum 7 perkara. Segeralah beramal ibadah kebaikan sebelum 7 perkara. Dan ini perkara-perkara ini kada baik ditunggu. Ya. Hal tantadzirun, apakah kalian nunggu? Jangan ditunggu, jangan maksudnya nih. Jangan ditunggu nanti pakir yang melupakan.
Ya, banyak di sekitar kita memperhatikan orang berjualan pentol di masjid, orang Jumatnya ribut masih melayani kekanakan. Itu artinya apa? Fakran mansiya. Lupa dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Tinggalkan jual beli. Jangannya si tukang pentol tak tutup kan. Pentol kayaknya nakal. Tunggu Jumat. Saya ingat benar sekali dulu kayak bahari kita waktu kekanakan kayak kekanakan kita di sini juga. Ya, walaupun makanannya beda. Kalau bukan pentol, kalau kami makanannya dahulu maglia. Maglia itu artinya gorengan. Kecap, wah itu nyaman benar. Makanya kita menunggu hari Jumat, karena hari Jumat aja ada. Di hari lain kita ada. Itu berjubung jualan sidin itu masih kada tauna. Aman, mokar saja. Maafi. Padahal sebelum Jumat setengah jam lagi, belum lagi mulai khutbah. Belum mulai khutbah setengah jam lagi. Kadang-kadang 1 jam. Kalau di Mekah, di Madinah itu kalau di hari biasa azan Jumat itu 2 kali juga. Tapi azan pertama itu selisihnya setengah jam daripada azan kedua. Kalau azan kedua itu masuk waktu. Kalau azan pertama itu peringatan. Jadi paling lambat itu setengah jam sudah azan. Namun pengen umrah bisa gerabak-gerabak kan dong. Yang bicara azan sudah jera. Padahal hanya azan peringatan. Masih banyak orang jalan turunan lagi. Nah jadi sempat kalau berjual toko-toko itu sempat tutupan dulu. Saya merindukan itu sebenarnya. Kita merindukan ada pasar semacam itu. Dan alhamdulillah menurut informasi di Bontang orang kita Banjar yang merantau ke Bontang, orang Muntai, orang Baraba yang di sana merantau, itu pokoknya ada bisi pasar atasnya Pak Masjid. Di pasar itu apa nih? Kada salah 2 lantai, 1 lantai 3 lagi masjid. Itu kayak gitu kayak di Mekah. Bila hari Jumat tutupan semua tutup sebelum Jumatan itu 1 jam sebelum malah tutup. Jadi nyaman sih yang berdagang ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kayak kita sekarang apa ngaranya hitungannya fakran mansiya. Fakir yang melupakan. Saya baru mendengar juga guru ngaji, ini bujangan guru ngaji sampai berusia 65 tahun meninggal dunia. Jadi keluarga Sidin datang ngecek rumah Sidin, cuma seorang punya rumah sendiri, guru ngaji, mengajar juga, meninggal dunia. Dikira sebatang kara, ternyata ada keluarga Sidin datangan banyak orang. Lalu dikikihi bubuhannya. Yang ngarannya guru ngaji ini, alhamdulillah kita di Banjarmasin biaya hidup tuh ditanggung orang. Rezeki itu datang di mana-mana. Jadi di rumah Sidin itu baras sebalik Ustaz ya rusak. Kenapa? Karena baras yang dimakan Sidin tahun ini itu zakat tahun kemarin. Zakat murid ini tahun kemarin. Yang tahun ini belum termakan lagi. Yang tahun kemarin ini belum habis. Itu limus itu sampai expired karena termakan. Ayo bayangkan. Sugih. Wadai kada expired banyak benar. Dipilih-pilih ada lagi yang masih kada expired, itu dibariakan. Lain lagi amplop. Sidin rupanya amplop itu kan bisa dibuka, begitu simpan Sidin. Disusup Sidin kemana kah? Ya dikumpulkan, ada yang di bawah tikar, ada yang di bawah pakano, tempat guring Sidin, ada di lemari, dibongkar, tahu berapa? 48 juta. Guru ngaji jarak. Ya hanya saya bilang dengan kalian, jangan khawatir kan guru ngaji kada bakalan miskin. Tapi yang celaka apa? Fakran mansiya. Dia merasa fakir dan dia lupa. Jangan melihat nih, jangan Sidin itu lah jangan kalau makan bariakan tetangga. Bariakan yang ada orang waktu Sidin garing itu setiap hari merawat Sidin. Ada yang menjulungi belanya jam 10 pagi, menjulungi mau kampanye teh lawan badai. Setiap hari. Ada yang memberi makan Sidin setiap pagi, ada yang memberi makan Sidin setiap siang, ada yang memberi makan Sidin setiap malam. Tetangga aja. Jangan yang lebihan tadi, nah aku mau ada makan yuk, ambil, makan aja, ambil. Jadi kita persis dalam hadis kemarin ya Allah, Nabi habis sholat asar baca buka. Kenapa? Khawatir kalau kada tauna kada terbariakan ya Sidin.
Jadi ingat-ingat insya Allah itulah jangan sampai kena kita fakran mansia. Kebalikannya apa? Ghinan mutghiyah. Kekayaan yang maulah kita ini sombong. Dalam riwayat Abu Daud rahimahullah taala, Imam Abu Daud As-Sajistani itu, raja itu hendak anak sidin hendak diminta belajar oleh sidin. Tapi ke istana tidak mau dia. Itu kemudian guru-guru kita, ulama-ulama kita contohkan. Anak raja anak belajar, masuk ke istana lah mau dia. Kada sini. Bila anak belajar duduk bersama orang Islam yang lain. Yang artinya raja bolehnya mah khusus tempat VIP-nya seorang. Terserah, yang penting di masjid. Makanya Syekh Nuruddin Marbu tuh baik sidin tuh, pada mau sidin diundang ke rumah. Miskin di sini. Bilanya ada orang orang yang miskin. Memang haknya kaum muslimin untuk belajar itu di masjid. Kalau di rumah ya orang kena ngalih, orang repot, orang merasa kada nyaman, akhirnya. Nah jadi kenapa jadi beliau kayak itu? Supaya mengingatkan kepada kita jangan sampai rasa sugih itu menjadi kita itu apa? Sombong. Malah kita tuh merasa diri kita lebih istimewa dibandingkan orang lain. Apakah masuk dalam ghinan mutghiyyan itu seperti fakran munsia? Ada kemiripannya. Ketika saya ke masjid, menurut saya terlambat. Ya, karena kalau di Muhammadiyah itu kan begitu masuk waktu langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hanya azan, ada azan pertama. Jadi waktu saya lewat Masjid Nahdlatul Salam dekatnya masih masih bacaan lagi, masih laporan keuangan. Saya bilang masih baru nih. Sampai di Al-Jihad saya lihat jam, kayaknya sudah masuk waktu nih. Tapi di luar orangnya baju batik, artinya pegawai swasta, asik masih makan pentol berdiri. Ini tadi yang masalah ya, kalau orang si pentolnya, tukang pentolnya apa keren mansia. Kalau ini apa ngaranya? Ghinan mutghiyah ini. Masa tahu aja orang berjumat masih makan pentol santai. Maka batiknya bagus. Itu nyata ada orangnya tinggi lah gaji ya, kalau paling gak ada banar ya sudah 5-6 juta lah gaji itu. Jadi saya lihat jam kayaknya sudah masuk nih. Masuk aja santai aja masuk, dikira tadi malam apa-apa. Ternyata Masjid Al-Jihad itu mikrofon untuk khutbah tuh kadang dikeluarkannya dalam aja. Khatib sudah khutbah dah. Subhanallah ini kita. Nah ini salah satu contoh apa? Ghinan mutghiyah. Kadang-kadang kita mencari orang kayak ini. Au maradan mufsida, penyakit yang merusak. Ada hawa lagi hendak rukuk, ada hawa sujud lagi. Ya. Itu maradan mufsida. Alhamdulillah dan amrad. Kita berlindung kepada Allah daripada segala penyakit. Apalagi penyakit-penyakit fisik yang kadang mengakibatkan kita kadang bisa menyempurnakan sholat. Jadi sebelum garing, waktu sehat lagi nih, banyakin ibadah. Au haraman mufnida, atau tuha banar, jadi kita tuha rentak. Di kilom, ketawa lagi anak mengaji ya Allah. Los sudah. jangan pian picik kena satu guru lah ya. Nampak los sudah ya. Menembak astilah kalau terpelacong lari gigi palsu aja. So pelacongnya gigi sama palsu aja jadi. Nah itu salah satu haraman mufnidah. Makanya jar Habib Sayyid Muhammad Ali Maliki, nah beribadahlah sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya sebelum kamu tua. Nanti kalau kamu udah tua, biar kamu pengen, kamu nggak bisa. Hanya saya tuh berpesan membuat pian tuh kejar itu kayak patruk haji. Nah, jadi kalau pian sudah alhamdulillah ada rezeki, ada lebih daripada keperluan pian, nah, saya minta selalu di pian tuh punya tabungan. Jangan menunggu isi bini-bini laki-laki dulu yang tabungan, sekarang harus bertabungan. Bikin tabungan haji mandiri. Nah, bukan ke rekening bank mandiri ada, tapi pula seorang tabungan haji mandiri. Insya Allah tak kumpul duit itu
Ponga udah plus kan, ponga tuh haji kayak apa ajarannya, biar 200 juta tapi kan ada bisa tabungan tulak insya Allah. Nah, kalau menghadang ONH plus ONH biasa 35 tahun. Nah, kalau itu kan bila pengen mendaftar pengen dapat nomor menunggu 35 tahun ya, kejarlah itu ya. Alhamdulillah Ustaz ulun berkat menyisiakan duit ada 3 juta berdoa insya Allah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Allahumma zid wa barik. Seperti doa Nabi, Allahumma barik lana fi sa'ina wa burrina. Tambahi kada bid'ah ya Allah wa fulusana ya Allah. Kalau Nabi berdoa Allahumma barik lana fi sa'ina wa burrina. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah pada takaran kami dan banih kami. Tambahi wa fulusana, dan duit kami berkah ya Allah. Nah, tapi kita ada niat mengejar kekayaan itu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Itu boleh. Yang kada boleh apa? Matghiyah. Yang maulah kita apa? Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maulah kita sombong dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kaya, jadi jangan difahami lah dan matghiyah ini artinya jangan sugi-sugi, jangan. Yang boleh bercita-cita sugi-sugi tapi jangan sampai apa? Yang sombong. Nah, kayak apa caranya? Ya hadis kemarin. Afdal sedekah ketika pian sehat, kikir aja lah. Nah, karena target 25 juta daftar haji. Makanya 3 juta Ustaz nama seorang bari sedekah. Ya, beri sedekah. Tapi seikhlasnya ikam. Apa arti seikhlasnya? Artinya jangan dipikirkan lagi. Kayak apa caranya memikirkan kalau ada memikirkan? Contohnya begini. Ada orang bawa celengan, wakaf masjid ya lah. Pian berapa buat kira-kira? Yang saya lasnya pian berapa buat? 1.000 ya Allah. Ada mungkin 100.000 ya Allah. Buatnya 100.000, orang karena mencalonkannya tercabut. Dikira duit orang buat aja 100.000. Hanya mau gigi jari, aduh ya buat seorang. Jadi paling gancang berapa? 1.000 lah mungkin lah. Mungkin 5.000 lah ya Allah. 5.000 lah. Ya, terbanyak sedikit lah. Lalu itu yang buat 5.000. Kan kisahnya tadi apa? Wakaf masjid. Soalnya kan bersihnya di warung. Anak nukarawa kan. Masalahnya yang tadi yang membawa jaringannya dudukan bedunganya makanan. Penasaran kan? Kisahnya nih. Penasaran kan? Nih, buah ini kayak apa kena makan? Soalnya batu tong makanan cel berapa aja? Jarak cel 5.000 ya. Sekarang ambil kunci cek buka ke celengan tadi. Karena 5.000 pian teh pinandu rupanya beciri. Nah aja. Nace aja biar kira-kira sangkal ada biar. Bila pian sangkal berarti pian masih pikir. Bila jadi pian ada apa-apa. Bujur aku niatku anak bawa kap, ya Allah. Tak bawa ke masjid lah. Ternyata dimakannya, ya ada apa-apa. Kenapa? Ya kasihan juga kulik-kulik seharianan masa pada nak makan minum teh dulu, makan wadai saya butingnya. Nah, itu kena ukurannya. Nah, jadi ukurannya pian di hati pian merasa atau pian menyumbang banyak. Kalau betul sudah pian ngumpulkan duit. Wajar Ustaz, ulun 5 juta, nah alhamdulillah tak kumpul duit. Ya berapa nih kisahnya kalau 5 juta? Nah, kalau zakat 2,5% lah. Berapa tuh? Ya 1% aja lah mungkin, atau 10%. 10% besar bisa pada zakat. Belum bari 50 sekian masjid. Buat aja celengan masjid. Seminggu keluar les panjang malam. Ya Allah. Kira-kira saya cari lah, Ben. Mama Sorong ada kata buat. Nah, aku melihat itu di Al-Faizun di Beruntung itu tuh bagus anunya penelitiannya. Jadi sini seminggu tuh printnya. Jadi nama-nama tuh keluar terus, update terus, seret nama-nama. Kira-kira mencari lah biar ngarang di situ. Nah, mulai yang 100.000, yang 1.000.000, 100.000 turun, terus itu semuanya sampai yang 5.000 ada. Nah, ditulisnya rajin orangnya, adanya penelitiannya waktu pembangunan. Nah, ada yang urutan 50 bicara itu lah. Kalau saya mudah cari nama saya, ujungnya LC ada. Paling karena pas taparak
lawan Ustadz Aspani. Nah paksa Mbak Ija dulu. Ada Aspani Ansari, ada Asfiani Nur Hasani. Nah, itu banyak tepuk huruf tuh. Makanya kami masing-masing menambah ngaran Abah. Jadi Ustadz Aspani di Patujuh itu Aspani Ansari. Kalau saya Asfiani Nur Hasani. Nama Abah semua tuh. Padahal kami ini juga keluarga juga ada raitan lah bakula orang sama pada orang Alabio. Nah, yang ngeri au mautan mujhaza, mati yang tiba-tiba. Dan tanda-tanda akhir zaman dari Nabi mautul fujaah, yaksur mautul fujaah, banyak akan terjadi kematian yang mengagetkan. Hanya bukan diri nonsidin. Assalamualaikum, ada meninggal dunia. Siapa? Banyak bukan diri tadi. Ya, subhanallah. Ada garing, gak ada apa-apa, tiba-tiba sakit, jatuh, langsung meninggalkan dunia. Jadi sebelum kematian yang mendadak ini, kita harus segera juga beramal ibadah. Awid Dajjal, tahu Dajjal. Makanya Nabi menyuruh kita untuk senantiasa berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung daripada fitnah masihid dajjal atau kiamat. Dan kiamat itu jar Nabi apa? Adha wa amar. Ini kutipan daripada ayat Al-Qur'an, adha wa amar. Lebih dahsyat, lebih mengerikan. Allahu a'lam. Lanjut. Al-thamin anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm Khaybar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm Khaybar. La u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu yaftahu Allah ala yadayhi. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda pada hari perang Khaybar, aku benar-benar akan menyerahkan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Umar radhiyallahu anhu berkata, saya tidak begitu antusias menjadi pemimpin kecuali hari ini, maka saya menampakkan diri dengan harapan supaya dipanggil oleh Nabi. Akan tetapi Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan menyerahkan panji itu kepadanya, seraya bersabda, majulah ke depan dan janganlah kamu menoleh ke belakang sebelum Allah memberi kemenangan kepadamu. Kemudian Ali melangkah beberapa langkah lalu berhenti tetapi tidak menoleh ke belakang dan berteriak, wahai Rasulullah, atas dasar apakah saya memerangi manusia? Dia menjawab, perangilah mereka sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Allah melainkan tidak ada Tuhan
Ilah optik. Ya, tidak ada Allah melainkan Tidak ilah. tidak ada ilah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka tercegahlah mereka itu darimu, baik harta maupun darah mereka, melainkan dengan haknya, sedangkan hisab mereka tergantung pada Allah. Hadis riwayat Muslim 33 2405. Hadis ini sepotong daripada cerita perang Khaybar. Khaybar itu kampungnya orang Yahudi dan tanahnya subur. Dan di sana banyak benteng-benteng orang Yahudi sampai saat sekarang masih kokoh. Kenapa Nabi SAW menyerang Khaybar? Karena orang-orang Yahudi khianat. Perjanjian yang dilakukan Nabi SAW sebagai perwakilan kaum muslimin dan orang-orang Yahudi yang disebut dengan Piagam Madinah, orang Yahudi dan orang Islam masing-masing menjalankan agamanya. Tidak boleh saling mengganggu. Dan masing-masing suku itu menjalankan sesuai dengan perjanjian dan janji saling sokong menyokong mereka, namanya hilf. Dan apabila ada serangan dari luar Madinah, menyerang Madinah, maka seluruh sekutu-sekutu tadi, terbaik termasuk orang Islam, orang Yahudi, bersama-sama melawan mempertahankan kota Madinah. Ternyata ketika kafir Quraisy menyerang, yang disebut dengan perang Al-Ahzab atau juga disebut dengan Khandaq, 10.000 tentara dari Mekah, justru orang Yahudi gabung bersama mereka. Disitulah Nabi SAW menganggap mereka berkhianat atas perjanjian damai ini. Maka Nabi setelah selesai perang Khandaq atau perang Al-Ahzab, Nabi mulai beristirahat. Lalu Jibril alaihissalam menemui Rasulullah. Jar Jibril, wahai Rasulullah, kami para malaikat belum istirahat, kami masih siaga. Apa yang kau perintahkan Jibril? Hendaklah kita melanjutkan perang Khaybar. Maka diutuslah pasukan-pasukan yang istilahnya paling depan untuk berangkat ke Khaybar, dan Nabi memberi pesan kepada mereka, la tusallunal asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah di Khaybar. Jadi karena mereka disegerakan menyerang ke sana, karena orang Yahudi ini punya benteng-benteng yang kuat, bahkan mereka punya bekal atau logistik mereka tuh banyak. Artinya walaupun dikepung beberapa hari kan kada ada gunanya, mereka banyak diisi makanan. Dan senjata banyak mereka. Nah, maka Nabi menyuruh itu sekelompok sahabat radhiyallahu anhum. Lalu setelah itu Nabi sudah bersiap-siap berangkat beratan semua. Lalu Nabi SAW berkemah di luar Khaybar di jalur pelarian. Jalur pelarian Nabi bergana di sana. Lalu Nabi masuk ke benteng-benteng tadi, pepohonan itu diminta oleh Nabi untuk ditebang. Jadi jalur orang Yahudi kadang Nabi dan Rasul itu kalau berperang menebang. Nah, maka jawabannya Nabi melakukan demikian karena pohon-pohon itu bisa menjadi tameng-tameng mereka. Bisa mereka naik ke atas menembak kayak panah. Nah, jadi kada aman ditebang oleh Nabi di sekitar benteng-benteng itu, disebut qal'ah. Maka malam itu Nabi bersabda, aku akan besok pagi setelah beliau berkemah, besok pagi saya akan serahkan seseorang memegang panji atau bendera raya kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kaitannya hadis ini lawan babul mubadarah? Artinya Nabi memberi motivasi. Beri motivasi kepada sahabat-sahabat, besok aku akan berikan ini bendera kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Sayyidina Umar, ketika saya mendengar itu saya berambisi untuk menjadi pimpinan. Padahal saya tidak pernah berambisi untuk menjadi pimpinan. Nah, kenapa sih dia berambisi? Karena motivasi dari Rasulullah untuk menjadi pimpinan. Dan orang yang menjadi pimpinan ini mendapat
keistimewaan jar Nabi, yuhibbullah wa rasulah. Dia akan mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Jadi saudara-saudari, kalau pian ada kesempatan memimpin bangsa ini, baik pian legislatif, eksekutif, ataupun kalau yudikatif lah, hukum, mungkin pian menjadi jaksa, menjadi hakim, menjadi anggota DPR, menjadi kepolisian dan seterusnya, menjadi wali kota dan seterusnya, itu luruskan niatnya. Abuya Haji Guru Mesin Farin pernah kan sidin mencalonkan diri jadi bupati kah, kemarin wakil bupati, ingatlah ya, ingatlah pernah sidin mencalonkan diri, hendak ada salah jadi wakil bupati di kamu sidin Parabahan kan, Parabahan kan Playari Parabahan mas. Jadi sidin hendak di situ, bukan di sana, Balangan rasanya. Sidin pernah hendak jadi ketika ditanya, Buya apa pian? Ini sebagai ulama, bagusnya pian kudu support politik, praktis. Apa jawaban sidin? Jawaban sidin, aku hendak beramal beribadah melalui jabatan. Profesor Pak Hafiz Al-Sari pernah juga kami tanyakan, kenapa pian berambisi hendak jadi ketua KPU? Jadi sidin, mudah-mudahan aku jadi ketua KPU yang carut marut memilih presiden ini macam-macam, bertimbang segala macam itu, mudah-mudahan aku kawa mengatur supaya kada ada lagi sogok menyogok dan sebagainya. Alhamdulillah berhasil sidin, dan itu amal ibadah bagi beliau. Nah, jadi kita kayak tujuan lah, kalau ada kesempatan, saya nggak tahu siapakah di antara kalian yang ada kesempatan itu, jangan ditolak walaupun berat ya. Yang kada boleh itu kita mencari jabatan kita kada mampu. Makanya Nabi menasihati kepada siapa? Bukan seluruh sahabat. Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka rajulun dhaif. Wahai Abu Dzar, kau orang lemah. Maka janganlah jar Nabi kau menuntut imarah, menuntut jabatan. Karena Sayyidina Abu Dzar ini orangnya lemah. Lemah sisi apa? Bukan sisi ibadah, sisi iman, bukan. Tapi sisi sidin, kemampuan sidin untuk memimpin. Saya sering kali juga diajak kawan kamu, ini bagusnya kau jadi ketua ombudsman. Kada aja kau kada mampu. Ya, kada ngerti lah. Kada mampu tuh yang kada ngerti. Dibunguli orang, ada tahu juga seorang. Dan banyak orang-orang jadi pejabat dibunguli anak buah. Kami di Kementerian Agama ada seorang kiai luar biasa. Nah, waktu zamannya dahulu korupsi luar biasa di Kementerian Agama itu, sidin kada tahu. Begitu diberitahu, pian tanda tangan mengakibatkan pian ini korupsi, anak buah sidin yang korupsi. Terkajut sidin meninggal dunia hasil. Dah kiai. Kenapa? Karena sidin kada tahu. Itunya lemah artinya. Nah, tapi kalau pian mampu, pian tahu. Makanya Sayyidina Nabiullah Yusuf hendak apa pian jadi pejabat? Jawaban sidin, ij'alni al khazainil ardh. Apa alasan sidin? Inni hafizun alim. Jadikan ulun menjabat apa? Pengelola kas negara. Apa alasannya? Bukan karena puas, tapi apa? Ini hafizun alim. Aku bisa jaganya. Aku bisa menjaga jabatan ini. Dan sekaligus apa? Alim tahu. Kiai Ahmad Al-Ansari ketika Bapak Fauzan sekda sebagai sekda di Provinsi Kalimantan Selatan, ujar sidin, ulun buya kada berambisi enak jadi gubernur aja sidin. Apa jar buya? Padahal buya ini sufi orangnya. Jangan paujanai. Ikam harus berambisi. Malah nyuruh sidin, ikam harus berambisi. Jadi bingung aja paujan. Kenapa buya? Kalau ikam kada berambisi, ikam makan kada menjaga kedudukan ikam itu. Ya tadi gampang dimainkan oleh anak buah. Jadi anak buah ini menghadapi dan jilat-jilat, tahu di belakang dibulinya seorang. Jadi kita harus berambisi, karena dengan ambisi itu kita jaga. Karena dalam perpolitikan itu tidak ada lawan, tidak ada kawan, yang ada kepentingan. Yang Allah yang kasihan itu kita di bawah. Babuhan kampret on cebong masih mau kelahi sama lo ini. Di atas orang pakawan dah.
paling unik sedunia. Rival berlawanan anak pemilihan presiden, yang rivalan yang kalah ini umpat jadi menteri, itu paling aneh di dunia. Gak ada kecuali di Indonesia. Bangga kan kalian? Satu sisi memalukan kalau di negara orang lain, malu itu. Tapi kalau sisi lain, itulah uniknya Indonesia. Ada di dunia jadi hasil sejarah. Yang musuhan si Donald Trump lawan siapa? Lawan Biden. Padahal Biden ini anak buahnya Donald Trump asal. Naik melawan si Trump. Tiba-tiba Trump hakon aja Biden aja. Barang aja aku jadi menteri keuangan kan, jadi menteri apa kan gak ada itu. Itu bisa jadi. Itu menunjukkan bagi kita bahwa bangsa Indonesia itu luar biasa. Luar biasa. Kalau tahu kan menilainya lagi sudah apalah baik atau adalah, tapi itu luar biasa. Karena ada orang sudah kalau disambat lagi. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita memilih jabatan, boleh kita asal kita mampu. Ya. Tasawwur tulah. Nah, tasawwur tulah yang berusaha sih, Din. Nah, zaman ini apa? Ada proper test. Nah, boleh kada? Boleh. Kalau pengen punya kemampuan, ajukan. Apa kemampuan pian dari sisi pendidikan, dari akademisinya apa, dari sisi pengalaman apa, maju. Ini baru-baru kemarin, ada salah 3-4 bulan kemarin, Badan Amil Zakat memilih pimpinan. Jadi kebetulan pas bubuhannya lagi anak tes, saya datang, dikira buahnya 4 juga kok. Padahal aku melihat tokoh-tokoh ada yang lawas-lawas, ada Haji Ali Hamidi, siapa itu. Aku salah menerel buahnya, ucatan buahnya dah. Wah iya jangan. Kenapa Ustadz kan anak mana juga aja, mencalon juga aja jadi ketua Baskanda aja kita. Ya kayaknya aja berdada. Rumahnya seorang nih juga nih berat juga nih saingan nih lah. Padahal seorang harus bisa. Nah jadi itulah keistimewaan kita, alhamdulillah juga. Nah, bukan berbangga diri, tapi kalau kita tuh habis Quran, kita banyak menuntut ilmu, banyak kita berisi pengetahuan, insya Allah orang yang biar kita kadang-kadang orang merasa oh ini sini pantas jadi menjabat ini menjabat itu. Karena saya sering mengisi acara-acara BAS ini, pengelolaan zakat dan sebagainya, makanya wajar aja bener nyangka tadi saya mau jadi ketuanya. Apalagi umur saya sudah, kan syaratnya itu harus di atas 40. Tapi waktu penyisihan itu ada yang saya harapkan sebenarnya tembus, tapi umur sidin kada sampai, masih 38. Salah seorang dosen dari UIN di Fakultas Syariah. Ya kan jadi jawabannya hebatnya sidin nih. Soalnya kan di Fakultas bukan Syariah, ekonomi malah. Ngerti lah dia zakat bagaimana mengelola dan sebagainya. Nah, lalu kemudian Nabi memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi memberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu beliau tidak hadir, absen. Jadi Nabi mana? Ali. Jadi sahabat dia kena ramadah, penyakit mata. Kalau tidak salah ngarannya penyakitnya trauma. Dan kita betimbil. Jadi kita orang Banjar betimbil karena debu apa segala macam lah. Lalu dikiau Nabi SAW, lalu diludahi Sayyidina Ali itu malah sembuh sekaligus. Itu mukjizat Nabi SAW. Di sisi lain, menurut informasi Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi itu ketujuh nuruti Rasulullah. Jadi mendengar Sayyidina Ali diludahi oleh Rasulullah sakit mata ampe, sekalinya ada yang kalimpanan, kadang-kadang pernah jahit, kadang kalimpanan aja. Nah, lalu dikiau Musailamah Al-Kadzab, sini aku tiupakan. Tuh jar saya buta orangnya. Hati-hati lo menurut kisah-kisah ini ya Allah. Malah gawat. Lalu jar Nabi, imshi wala taltafit hatta yaftah Allah alaik. Berjalanlah, jangan berpaling. Ini kata simbol. Bila kita melakukan kebaikan, jangan mundur lagi. Maju, pantang, nyerah. Ya. Jangan mundur lagi. Jangan ragu-ragu lagi. Udah berikan. Hendak bersedekah, berikan. Hendak apa, lakukan. Ya. Kalau kadang awak
boleh diatur. Ulun Ustazah sudah bertekad hendak memberi majelis ini 1 kali gaji ulun. Masya Allah. Padahal ini ujar ini kian lu pikir juga sebulanan apalagi kita makan. Batal kah? Jangan. Ya atur aja. Kalau berapa kan gaji pian? 2 juta alhamdulillah. Ya 200 kurang sebulan, 10 bulan selesai kan? Atau 100 jaka sebulan, 20 bulan. Kalau kamu juga 50 sebulan barang. Tapi tekadnya sudah tetap hitungannya tadi 1 kali gaji misalnya. Jadi imshi wala taltafit. Jangan kau berpaling. Hatta yaftah Allah alaik, sampai Allah bukakan bagi engkau. Saya ingat dulu waktu saya pulang ke Banjarmasin, mau balik ke Madinah menuntut ilmu. Jadi saya diadakan acara. Jadi acara itu baca Yasin, terus. Jadi mobil taksi itu menghadang deh. Di sebelah acara, kayak orang natul haji, pada rancak sudah, pokoknya bolak-balik. Aku bingung juga. Jadi kayak itu bimbing, baca aja sih. Baca apa ya? Bahkan tahu aja kalau jangan. Ada tahu lu apa kan yang mampir maksud? Baca aja sih. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana radduka ila ma'ad. Oh ini nyatain aja. Apalagi kayak ya Raddad urdudni, ya Razzaq apa ya Raddad urdudni, ya apa ya urdudni ila baiti hadza marratin ba'da marrat. Itu doa orang tahu kodak tapi dipakai ke Banjar. Kenapa? Karena kai saya tuh khawatir banget saya akan menetap di Saudi, tetap di Madinah, di Makkah. Jar sidin bila kada bulik cucu ko ni kada ada yang habis lagi di Banjar. Itu cita-cita kai saya. Nah, kai dari mama saya nama Sidin Haji Jumri Ijab. Jadi alhamdulillah cita-cita sidin berhasil di kalian. Saya merasa nggak punya apa-apa, nggak yakin apa-apa, tapi di kalian alhamdulillah yang masing-masing punya majelis mengajarkan tahfizul Quran Karim. Itu sebenarnya cita-cita kakek saya. Jadi di sini jangan bulik coy. Jangan begadang di Makkah itu bulik. Jadi dibacakan sidin itu, lalu saya keluar, baru saya keingatan tas dokumen saya malah tertinggal. Itu dilarang bawa paling ini yang dimuti orang. Jangan bawa paling deh, bawa paling ya. Kenapa? Karena bagaimana tas ulunya tertinggal. Mau aja dipikuti. Si perlu cek itu. Sudah keluar anak naik taksi kalau hanya keganangan ditahan nih orang. Jangan lupa paling ya. Mbak dibawakan tas ini aja. Iya jirong. Anak orang hanya. Nah rupanya nih hadisnya. Hanya dia karena kita boleh ke Madinah itu nuntut ilmu, ya Allah sama aja berjuang. Kada boleh paling. Tekstual. Imshi wala taltafit hatta yaftahu Allah alaik. Hadis Nabi. Ini kegenan rahmat nih. Ada rahmatnya anak sepupu. Kebetulan dia bekerja di Jakarta. Jadi ya kayak biasa lah kita nih punya budaya. Bila istri itu hamil pertama pasti dia mau melahirkan di rumah mamanya. Jadi waktu habis melahirkan 3 hari boleh kiranya ke Jakarta. Jadi itu upacara juga. Muntah ini aneh-aneh aja bahkan. Pas anak turun kita tadi juga kedua paling juga. Karena jadi dikandangi anak ini aja. Sekalinya ada yang mau bawa anak, kenapa? Ludahi buritnya aja. Apa aja hubungannya di ludahi burit? PPNK aja orang protes kan ada. Aku ajar masalah orang budaya-budaya ini kan semua wali aja. Ya, karena kada selesai. Apa kita wali? Suruh orang meludahi aja untuk ya sudah aja. Burit anak ludahi ya. Ada tahu tuh kan ada ilmunya lagi apa burit meludahi burit anak tadi. Kalau yang nunggu paling ini kan dapat kita hadisnya dah. Ya Allah. Ada kan kawan dari Muntai? Udah. Nah, yang aneh-aneh itu gampang kita nih. Nah jadi kalau kada paling itu mungkin hadisnya ini tadi. MC wala taltafit, apalagi hendak tolak ke Banjar nutut ilmu, beli kampung biar hendak Banjar nutut ilmu. Ini tekan mulai rumah.
Ya, kalau ingatkan hadis Nabi dari imshi wala taltafit hatta yaftahullah alaik. Fasara Aliun syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit. Fasarah ya Rasulullah ala madza uqatil. Ini pertanyaan Sayyidina Ali supaya memantapkan. Makanya di Gontor itu tulisannya, kamu ke Gontor mau cari apa? Kamu ke Banjarmasin cari apa? Nah, jawabannya nuntut ilmu. Jawabannya pian menghafal Al-Quran di asrama pian. Jadi jangan niatnya kaburik ke Banjar hanya sekedar libur aja, kena kaburik, jangan. Perbaharui niat pian. Bila pian burik ke kampung, nak lagi ke sini, niatakan ya Allah, hamba keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Catatkanlah pahala hijrah menuntut ilmu. Catatkanlah pahala perjuangan menuntut ilmu. Ya Ustaz Rahmat lah. Katanya biar matar bini anak bulik niatakan berniat pulang kita. Ya. Ulun ke Banjar, kalau Ustaz Rahmat kan sudah selesai nih kuliah segala macam. Apalagi niatnya berjuang untuk menyebarkan Al-Quran. Saya gembira dan senang. Tahadus bin ni'mah. Saya itu merasa kecil dibandingkan kawan-kawan saya. Saya kan pengurus di UMI. Di UMI itu Masya Allah, Ustazah itu muridnya rata-rata tuh di atas 200. Malah ada yang muridnya 2000. Jadi jar saya, pas kebetulan dia Ustadz Alam saya itu kan dekat dengan saya. Jadi saya curhat tuh enak gitu. Boleh Ustazah saya curhat nih. Apa garang Ustadz piannya? Aku nih asa Allah mau buhan pian nih jorong. Apa garang? Masing-masing pian nih jorong ada bayi di majelis pengajian anak-anak mengaji. Aku kepengen sebenarnya mau juga. Ya. Makanya saya kalau ada kawan-kawan tuh, Ustaz, tolong Ustaz ceramah motivasi, saya senang. Ya. Kenapa? Karena bagi saya itulah kesempatan bagi saya untuk ikut sedikit barang dalam perjuangan perubahan dia. Jadi sebagian orang banyak tuh ada andil lah. Bukan andil sebenarnya, hanya sekat tempat dabunya. Nah, tapi jadi lu merasa kecil, saya kepengen benar lu nak juga ulah yang kan sekolahan, tapi berapa nunggui. Nah, jadi jawaban Sirin apa? Sudah posisinya pian? Maksudnya pian Ustaz? Maksudnya apa? Pian nih Ustaz mau pian tuh merah melihat ikhwah kami dulu waktu masih kakak masih muda-muda. Pian tuh Ustaz mau pian tuh mau ikhlas. Masa jarang mau ikhlas kayak maksudnya kan? Kata bujur Ustaz, kalau kekawanan ini pian tuh datang hadir itu sudah senang mereka, apalagi pian bicara mah. Mereka melihat pian aja sudah senang. Apalagi pian sempat bicara mah, pian nyapa mereka. Jadi dari saya, alhamdulillah ini kan ada pandangan dari kawan dari luar gitu. Mudah-mudahan saya bilang itu ikhlas, betul-betul ikhlas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi saya berharap beban pian kayak dijual. Mumpung ini masih muda, fullkan aja, semua punya pian. Malah jadi kakak-kakak 10, 20, kakak berapa orang, lah semua punya pian masih muda nih. Tapi kalau sudah tua, jangan juga berhenti, tetap pian belajar. Paling gak ada benar anak pian, paling gak ada benar. Bimbing anak pian, tapi jangan dibikin beban lah, jangan dibikin beban. Karena saya sama dengan bagi pengalaman dengan kalian, saya tuh ada rasa beban. Apa bebannya? Bila tetamu kawan, mikir anaknya pasti habis gitu. Banyak di rumah bengkongannya pasti anaknya habisnya. Ternyata anak saya nggak habis. Ya Allah, beban bagi saya. Nah maka saya balikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah takdir Allah. Saya berdoa bubuhan biar hafiz Quran ini anak-anak murid biar hafiz Quran. Insya Allah kalau saya banyak kekurangan, minta tolong berikan syafaat kepada saya agar saya selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak-anak saya juga hafiz Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini menjadi semangat bagi kita, dan mari kita perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan syahadat ini kami berjuang di jalan Engkau ya Allah. Jadikanlah kami daripada mujahidin dan mujahidat Al-Quran Al-Karim yang menyebarkan Al-Quran dan agama ini kepada alam semesta ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.